Itu selama pagi, siang, dan malam. Ya, di sini untuk sesi ada soal request dari teman kita sebentar ya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas beberapa soal, tiga soal sih. Soal hitungan OSNK Astro tahun 2023. Sebenarnya itu soal simulasi kemarin, beberapa hari lalu, untuk persiapan OSNK 2024. Jadi kan ada simulasi. Nah, ini kan soal simulasi itu biasanya soal tahun lalu gitu. Jadi kalau soal simulasinya tahun ini berarti soal OSK-nya tahun lalu. Kayak gitu. Eh, aku share screen dulu. Soalnya, nah ini guys. Jadi ada request dari teman kita. eh ya, sebenarnya Kak Bagus. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Kak Bagus. Perkenalkan saya Aisyah Trisna dari Semangat Satu Bawang Banjarnegara. Eh Selesaikan soal simulasi OSK, menemukan soal yang sulit dan belum menemukan jawabannya. Kalau boleh saya minta tolong Kak Bagus untuk cari tahu jawaban dan juga pembahasannya. Keberatan tidak samsung guys. Jadi kalian boleh kok nanya-nanya juga ke aku request ke nomorku aja ada di 082268118842. Biasa ada juga di link Tripoke Edu ya. Di situ juga ada kontakku. Jadi teman-teman bisa ya request beberapa soal. Kalau soalnya banyak biasanya aku jadikan konten sih. Cuman kalau satu soal biasanya aku langsung kasih ke orangnya langsung gitu. Kalau cuma satu soal. Ini kebetulan Aisyah Trisna itu ngasih tiga soal guys. Jadi ya udah deh sekalian buat konten aja gitu. Soalnya kayak gini kita bahas ya. Soal sulit yang pertama, menurut model WGS 84, sebuah sistem yang mendefinisikan kerangka referensi untuk bumi, radius bumi pada arah khatulistiwa adalah A, nilai A untuk bumi 6378 per 37 kilo, dan pada sumbu kutub C itu 6356,752 kilometer. Rumus untuk menghitung jarak antara dua lokasi yang terpisah sebesar 1 derajat pada suatu bidang meridian adalah sesuai persamaan. Jadi kita dikasih rumus gitu ya, dikasih persamaan. Dengan menggunakan persamaan atau rumus tersebut, hitung jarak antara kota Pontianak, dikasih koordinatnya, dan lokasi lainnya di Donggala, Parigi, Motong, guys. Eh, itu kebetulan satu garis ekuator ya. Yang beda itu di garis bujurnya aja. Terus ada perwakilan ganda, ada 5. Oke, kita jawab. Di sini udah ada, sebenarnya sih dikasih kode ya. Eh, Kasih kodenya adalah nilai dari ini untuk bumi, kemudian nilai dari sumbu kutub C, sumbu kutubnya gitu ya. Nah, di sini kita pertama kali untuk dapatkan nilai eksentrisitas. Jadi kebetulan di persamaannya kan ada eksentrisitas. Persamaan eksentrisitas sendiri kan ada, aku tulis dulu persamaannya ya. Ada E sama dengan C dibagi A. Yang mana ini C bisa dapat kita akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat dibagi A gitu kan ya. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu tuh nilai B-nya gitu kan. Nah, nilai B-nya eh, sumbu kutub. Ini bisa kita gambarkan bumi dalam bentuk kopat ya. Apa namanya? Agak lonjong gitu ya, agak elips di mana gambar itu harusnya sih asumsi ini bumi gitu ya. Ya jelek nggak apa sih. Ini daerah ekuatornya ya, kemudian daerah kutub atau polnya di sini, di pol selatan ini pol utara, North Pole, ini eh, South Pole gitu ya. Nah, jarak katanya dari jari-jari dari ekuator itu kan tadi 6378,137. Terus jarak jari-jarinya ke kutub itu 6356,752 kan. Berarti kan kita bisa gambarkan secara detail, misalkan kalau ini elips gitu ya, anggaplah ini sebuah elips, nilai A yang ini, kemudian ini C, ya, sorry, kembali, bisa diunduh nggak ini ya? Oh, ini bisa sih. Oh, bisa guys. B, ini sorry, ini nilai B ya, sumbu minor. Ada C-nya di antara satu titik fokus ya, titik fokus yang biasanya itu kita kasih antara jarak antara 901 dan 902 atau titik fokus vokal satu ke titik vokal yang kedua gitu itu nilai C-nya dari sebelah sini. Nah, berarti kita dapatkan nilai eksentitas dulu guys. Tahap pertama ini data-datanya aku nggak boleh diketahui ya, jadi teman-teman rangkum sendiri aja ya, nonton video ini. Soalnya videonya dipercepat durasinya gitu. Yang pertama itu cari dulu nilai dari eksentrisitas ya. Anyway, sorry kalau sana jaga jelek, susah banget pakai ini Pakom.
biasanya pakai iPad kan, cuman aku belum tahu cara sinkronisasinya biar live gitu antara dua device yang berbeda. Cara nilai eksentrisitasnya berarti ini E sama dengan nilai akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat terus dibagi A. Nilainya berapa ini? Yang A itu kan yang lebih panjang. Ingat ya, sumbu A sumbu mayor itu harus lebih besar daripada sumbu minornya. Jadi A harus lebih besar daripada B. A-nya berarti sumbu pusat bumi ke permukaan terluarnya, berarti kan ke arah ekuator gitu ya, yang lebih lebih lonjong kan di sebelah sana. 6378,137. Nggak bisa guys. 37 kuadrat dikurang eh, dari jarak pusat bumi ke arah kutub itu 6356,752 dikuadratkan. Nah, ini aku nggak konversi dulu ke meter ya. Kebetulan karena di sini satuannya kilometer dan di soal juga satuannya kilo, jadi kita nggak usah konversi ke meter dulu. Dibagi sama yang A-nya 6378,137. Nah, nanti dapat nilai E-nya ini tinggal dihitung pakai kalkulator aja ya, guys. Nanti dapatnya itu sekitar, aku udah hitung dulu sih tadi. 0,0818. Ini eksentrisitas eh, apa ya, kulit kulit bumi gitu. Dari seluruh permukaan bumi nilai keonjongan elipsnya 0,0818. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke sini nilai K ini. Kan katanya tuh K-nya tuh merupakan rumus untuk menghitung jarak dua lokasi yang terpisah sebesar 1 derajat. Ini 1 derajat itu kita anggap sebagai bujur atau nilai ininya ya, pi-nya ya. Pi ini bisa pi, ya tapi biasanya kalau misalkan di soal-soal apa namanya asbol, di takor untuk sistem koordinat geografis, simbolnya kadang kita bisa pakai lambda juga. Jadi antara dua ini terserah sama aja. Yang penting tahu lah itu apa gitu ya. Nah, pi-nya ini nilainya tinggal masukin 1 derajat ke sini. Sehingga kita bisa cari yang kedua, cari nilai K. Ini berarti soal level 2 ya. Ya, ini soal level 2 guys. Soal level 3. Soal level 3 versi aku. Versi aku soal 3 level 3. K-nya ini persamaannya kita tinggal masukin aja. Nilai jari-jari bumi. Ya. Kemudian pi dibagi 180 kali. Satu dikurang eksentrisitas kuadrat. Satu kurang eksentrisitas kuadrat dikali sin kuadrat pi. Kemudian pangkat dari 3/2. Anyway, ini tinggal disubstitusi aja guys sebenarnya. Jadi kan ini 6378,137. Kemudian dikali pi. Pi-nya kalau misalkan dihitung di kalkulator kayak gini. Ya, kelihatan ya? Kelihatan guys. Nah, ini. Pokoknya kalkulator Casio gitu ya. Pi-nya jangan diganti dulu ke 180 atau 3,14. Pakai aja pi simbol gitu ya. Menjaga agar adanya nilai-nilai di belakang 3,14 yang angkanya kan banyak banget tuh digitnya. Sampai 40-an nggak sih? Gitu. Jadi biar angka digitnya itu tetap dihitung. Gitu. Jadi angkanya tetap presisi. Dibagi 180 terus nanti kali satu dikurang 0,0818 kuadrat nanti dibagi sama satu dikurang 0,0818 kuadrat dikali sin. Nah kan di kalkulator nggak ada tuh fungsi sin kuadrat, jadi kalian bisa pakai sin kali sin. Jadi sin A dikali sin A lagi gitu. Jadi kayak dua kali sin gitu. Maksudnya sinnya dua kali dihitung gitu. Jadi sin X kali sin X itu sama aja dengan sin kuadrat X gitu. Sinnya berarti sin satu dikali sin satu terus dipangkatin 3/2. Nah, anyway, hitung dulu yang di dalam ini ya, karena ini kan tanda kali. Jadi operasi operasi hitung bilangannya yang utamanya dikali yang angka pangkat atau ya apa ya operasi perkalian dulu baru operasi pengurangan. Baru untuk kurung semuanya, nanti dihitung semuanya, gitu kan. Nanti teman-teman tinggal langsung dapat. Kalau saranku sih, kalau misalkan nggak terbiasa, kalau ngitung satu bagian set langsung gitu ya di kalkulator, teman-teman bisa ngitung salah satu bagiannya gitu, kayak ngitung ini dulu gitu kan, dapat berapa, catat, terus dikali sama yang tutup kurung kedua kayak gitu. Itu kalau misalkan belum terbiasa langsung hitung satu full rumus di kalkulatornya. Tapi kalau misalkan udah langsung dihitung semuanya, itu dapatnya sekitar 110,5749 kilometer. Berarti dinilai satu apa ya 1 derajat
itu jaraknya sekitar 110,5749 kilometer. Nah, sekarang kita hitung cari nilai apanya ya, jarak antar dua kotanya gitu. Aku buat di sini aja. Jarak dua kota. Jadi kan kota satu itu kan yang di arah bujurnya agak lebih panjang 1,9 ya. Berarti anggaplah lambda gitu ya. Delta lambda sama dengan lambda 2 dikurang lambda satu alias bujur 2 dikurang bujur satu. Kebetulan di sini lintangnya nol gitu di ekuator. Jadi kita bisa fokus langsung hitung ke bujurnya aja. 119 derajat 40 menit busur dikurang 109 derajat 10 menit busur. Ini hasilnya sekitar, ini aku langsung convert jadi bentuk desimal ya. Ini kan dalam satuan, ini kan dalam bentuk split degree ya. Split degree yang derajat, menit, detik, busur. Itu nanti pakai kalkulator ilmiahnya ini, yang ini, itu tinggal diketik versi split degree-nya, kemudian diganti pakai SND atau DMS ya. Beda-beda kalkulator, beda-beda nama sih. Tapi yang penting bisa dikonvert dalam bentuk desimal gitu ya. Dalam bentuk desimal, hasilnya nanti dapat itu di 10,5 derajat. Nah, nanti kan hitungannya kan itu bilangnya 1 derajat, maka total jaraknya itu sama dengan, anggaplah ini S ya. S, S sama dengan K dikali sama delta lambda atau delta theta gitu ya. Tergantung ininya sih. Bisa juga delta apa? I ya, atau theta gitu sih. Untuk jarak lah intinya ya, bisa pakai yang atau bisa pakai. Nah, jadi berarti ini K sama dengan 1110,5749 dikali sama yang 10,5 derajat. Aku taruh ke bawah sini ya. Maka jaraknya S sama dengan nilainya itu sekitar 1161 sekian gitu, guys. 02 ya tadi. 02 kilometer. Dapat jawabannya ini. Maka jawabannya adalah yang masih bisa B. Apa? C, sorry. Ya, C. Kayak gitu ya. Next. Soal kedua, andai pada tanggal 3 Juni 2020, seorang pengamat di Venus mengamati bumi dalam fase full, sedangkan Venus akan tampak dalam fase new gitu ya. Bila diamati dari bumi, kapan lagi setelah tanggal tersebut, kapan lagi tanggal tersebut, bumi akan berada dalam fase full ya. Periode orbit di bumi dikasih tahu 365 mode 5 hari, dan periode orbit Venus itu 224,65 hari. Nah, ini soalnya gabungan dua materi ya, terkait konfigurasi benda langit, tata surya khususnya. Terus ada materi tentang terkait periode, ya. Di sini kita gambarkan dulu apa namanya, eh, gambarnya gitu ya. Untuk konfigurasinya berarti kita anggaplah di sini matahari misalkan ya, misalkan matahari, kemudian di sini kan planetnya kan antara Venus sama bumi doang. Venus itu kan berarti di dalam di dalam dari bumi kan, maksudnya kayak di antara matahari sama bumi gitu. Maka dia masuk kategori inner planet. Inner planet, misalkan ini bidang revolusinya Venus gitu ya. Terus ini bidang revolusinya bumi. Sorry kalau jelek. Tanggal pengamat itu Venus mengamati bumi dalam fase full. Ingat ya, ketika benda langit dalam fase full gitu ya, maka dia sejatinya sedang dalam posisi garis lurus gitu ya. Dan ketika dia fase fullnya, kalau misalkan Venus mengamati bumi lagi fase full, maka bumi itu lagi ada di belakang Venus, which mean tampilan bayangannya itu dipantulkan dari matahari gitu ya, kena bumi, sehingga bayangan atau tampilan refleksi cahaya yang datang dari matahari itu bisa dibalikin ke Venus pada ketika Venus di bagian sisi malamnya gitu. Sehingga kita bisa dapatkan bayangan jika Venusnya itu ada di sini gitu ya. Ini Venus. Nah, bumi berarti ada di belakangnya. Hmm. Dan itu kalau apa namanya disebut sebagai posisi inferior, konjungsi inferior. Konjungsi inferior di dalam, kalau misalkan Venusnya ada di ujung sini, anggapnya di sini Venusnya ya.
di sini, anggaplah di, di sebelah sini, di apa namanya, di belakang matahari atau lebih tepatnya okultasi dari matahari, maka itu disebut sebagai posisi konjungsi supernova. Nah, tapi dalam kondisi ini kan si Venus mengamati bumi dalam fase full cahayanya gitu kan, maka dia konjungsi inferior. Venus tampak dalam fase new. Nah, fase new itu kalau misalkan si benda langit itu berada di antara benda langit tadi, benda langit acuan sama si matahari gitu. Sama kayak misalkan kondisi fase new moon bulan gitu ya. Bulannya kan berarti ada di antara matahari sama bumi gitu. Sehingga fase new itu kondisi ketika bayangan itu yang ditangkap sama bagian daerah buminya gitu ya, itu gelap karena cahayanya kan kita keterima bagian yang sisi belakang dari planet tadi gitu. Kebayang nggak sih? Jadi ini kalau misalkan kasusnya itu inklinasinya nggak tepat banget sejajar sama bumi ya. Gitu. Kalau misalkan sejajar sama bumi, kalau misalkan bulan yang di posisi Venus mungkin terjadi gerhana matahari kayak gitu ya. Nah di sini kan terjadi kasusnya itu kan berarti eh, apa namanya konjungsi inferior, sedikit berbeda. Nah, bagi pengamat Venus kita itu berarti kalau misalkan di sini kita mau tanya berapa hari gitu ya, kapan lagi gitu ya, kapan lagi tanggal tersebut itu kejadian, posisi ini tuh bakal bisa kebentuk gitu ya, itu kapan lagi? Ini berarti kita nanya periode pada fase yang sama. Kebetulan di sini kan dikasih periode orbit di soal ini. Periode orbit ini 365,25 atau misalkan kadang kadang disebut juga sebagai tropical year ya atau tahun tropis. Periode orbit Venus 224,65. Ini kan berarti periode sederis, guys. Periode sederis. Periode sederis itu intinya periode untuk satu putaran penuh. Satu putaran 360 derajat. Ya nggak mau, pokoknya 360 gitu. Periode sederis. Nah, yang satu lagi, periode sinodis. Ini kalau misalkan gerak benda langit antara dua benda langit gitu ya. Itu pada titik bintang referensi atau bintang acuan. Biasanya bintang acuannya kita contohkan di sini ya. Di belakang matahari ya. Maka itu pada fase yang sama. Misalkan lagi fase new moon, ya next periode gitu dia harus di fase new moon lagi gitu. Atau fase fullnya lagi kalau dikonfigurasi soal ini ya. Mau nggak mau pokoknya fasenya sama gitu. Maka dia harus pada satu fase sama. Nah rumusnya tuh ini rumusnya satu per P sinodis sama dengan satu per P sit A. Sorry, ini A, ya. Terus dikurang satu per P sit D dengan ketentuan periode Pesit A itu harus lebih kecil daripada pesit B, gitu ya syaratnya. Nah, kita tinggal hitung, kita kan mencari periode selanjutnya. Pesin sama dengan satu per pesit. Sit A-nya berapa tadi? Yang paling kecil kan berarti Venus ya. Venus 224,65 hari dikurang 1 per 365,25 hari. Ini satu per pesin sama dengan, aku udah gitu sih sebenarnya. Satu profesi itu 1,71 kali 10 pangkat min 3. Ini hasilnya gitu ya. Untuk dapatin ini, dapatin variasi nodis, maka ini kan tinggal dikali silang nih. Ini kan di sebenarnya per satu. Berarti kan kali silang pesin, untuk dapatin pesin kan berarti satu dibagi itu. Gitu. Satu dibagi 1,71 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 583,59 hari. Berarti untuk next kejadiannya lagi di 583,59 hari selanjutnya. Jadi kita cari tanggalnya di sini udah dikasih tahu. Tanggal awalnya kan anggaplah itu T0 ya. T0-nya itu di 3 Juni 2020. Nah, berikutnya itu kita cari 583 hari ini setara berapa hari, berapa bulan gitu. Biar kita sesuaikan ke tanggal awalnya. Sederhananya sih aku pakai ini dulu ya, pakai satu tahun dulu gitu. Ini kan kebetulan dia lebih dari satu tahun ya. Maka kita split dulu ini dalam bentuk tahun dengan cara dibagi 583,59 dibagi sama periode sejenisnya bumi 365,25 hari. Dapatnya itu sekitar 1.
1,597 ya, 5,977 tahun. Nah, berarti kan kita bisa fokus ke sini nih, antara 1 tahun dan 0,5977 tahun. Gitu. Ini tinggal tambah ini berarti. Berarti kan ditambah 1 tahun, tambah 1 tahun. Berarti T berikutnya T2 misalkan. Ini T1 misalkan. Berarti di 3 Juni 2021. Nah, tapi kan masih ada sisa tuh 0,5977. Ini dikonversi jadi bentuk bulan. Dalam bentuk bulan, itu jadinya tinggal dikali 12. Hasilnya itu kan jadi 7 bulan, guys. 7 bulan. 7 bulan. Ini tinggal ditambahin aja. 7 bulan dari tanggal Juni itu berikutnya berapa? Tambah 7 bulan. Berarti T2-nya itu di Juni tambah 6 tambah 7 kan 13 ya. 13. 13 itu 13 bulan berarti dikurang 1 bulan 1 Januari berarti ditambah 1 tahun berikutnya. Maka sekitaran eh, ini, 3 Januari 2022 sekitar segini. Jawaban yang paling mendekati itu berarti E ya. Januari 2022. Ada komanya sih tadi tuh yang 0,5977 itu pas aku convert ke bulan itu ada komanya. Mungkin ya ada beberapa selisih hari yang nggak jauh beda sih sekitar segitu. Oke, itu guys untuk soal nomor 2 yang dari request dari teman kita Aisyah. Berikutnya ini soal terakhirnya. Sulit. Ini materi spektroskopi. Tadi materi terkait astronomi waktu. Terus soal yang pertama itu dia soal tentang tata tata koordinat bola langit. Ya. Jadi materinya ada 3 materi materi astronomi ya. Materi tadi nomor 1 dia materi tata koordinat bola langit, TAKOR, sistem koordinat geografis itu tadi. Kemudian dan ada di sini juga ya terkait materi Keplernya. Menarik sih, ada MBL-nya sedikit. Rumus Keplernya sih lebih tepatnya, maksudnya rumus persamaan elipsnya gitu. Bukan MBL banget sih, sebenarnya MBL. Kan materi Kepler itu kan aplikatif dari materi irisan kerucut gitu. Soal nomor 2 tadi terkait apa tadi? Periode astronomi waktu, kemudian yang nomor 3 ini terkait spektroskopi. Pergeseran garis-garis spektrum sebuah benda dapat digunakan untuk menentukan apakah objek bergerak menjauhi dan atau mendekati pengamat dengan menggunakan perumusan pergeseran Doppler relativistik gitu. Kecepatan radial objek tersebut dapat diperkirakan dengan persamaan delta of sama dengan delta standar dibagi 1 per V per C kurang 1 per V per C gitu ya. Hitung besar kecepatan objek, kecepatan objeknya. Digunakan informasi untuk garis spektral yang ada di daerah merah pada gambar spektrum. Ini berarti pakai rumus redshift ya. Pakai rumus redshift. Sebenarnya aku lebih suka pakai rumus yang udah jadi sih. Rumus yang udah diturunin dari sini gitu. Rumus yang udah diturunin itu, dia pakai rumusnya si redshift Z sama dengan delta lambda dibagi lambda observasi yang ini ya. Terus dikali sama pakai ini. Tuh, pakai rumus redshift itu betul. Nanti apa perbandingannya itu nanti dihubungkan sama eh, kecepatan radialnya sama si kecepatan cahayanya gitu guys. Ya, tuh. Mana ya? Terus guys. Sama dengan paper C gitu. Jadi kita bisa dapatin persamaan paper C terdapat rumus redshift sama dengan delta lambda per delta observasi. Lambda observasi sama dengan paper C. Jadi kita pakai rumus satu yang ini, yang dalam ini. Sebenarnya sama aja. Ini turun dari sini sih. Rumusnya. Oke, data-datanya berarti kita tarik dulu data lambda. Data lambda itu per lambda observasi, lambda 0 gitu ya. Sama dengan P per C. Yang ini rumusnya itu sebenarnya sama dengan lambda ini, apa namanya, lambda observasi, lambda yang diamati gitu ya. Anggaplah lambda 1 dikurang lambda 0, terus lambda awalnya gitu, sama dengan P per C. Aku buat di sini. Nah, eh, lambda satunya kita tarik dulu berapa? Lambda satunya kan berarti lambda yang diobservasi. Lambda yang diobservasi itu ini spektrum objek.
Ya, ini kan pada skala non-newsnya nih bisa dilihat ada 700, 750, scale barnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 5. Berarti tiap satu batangnya atau skala satu non-news terkecilnya punya scale bar sekitar nilainya 10 untuk satuannya nanometer. Ya, untuk satuannya itu nanometer. Maka kita bisa dapatkan dulu di sini angkanya berapa ini berarti. Yang di garis putih ini berarti dia di garis absorpsinya ya. Garis absorpsinya atau garis acuannya gitu ya. Ini kalau misalkan dia diabsorpsi garis garis absorpsi namanya. Cuman kan di sini untuk garis-garis tertentu kita bisa dapat pergeseran yang nilai yang sama gitu ya. Ini berarti 760 anggaplah taruh sini 760. Satunya nanti kita ganti. Dikurang sama lambda awalnya itu di spektrum standar hidrogen. Untuk alfa itu di angka kita tarik ke bawah itu sekitar 650 guys. Dibagi sama lambda awalnya. Lambda awalnya yang ini ya. Ini lambda awalnya. Lambda awal ini lambda satunya gitu. Lambda, misalkan kayak gitu. Lambda satunya dikurangi sama lambda awalnya, kemudian dibagi sama lambda awalnya itu sendiri, 650. Ini dalam satuan nanometer, nanti jangan lupa dikali sama meter. Aku pakai meter dulu biar gampang. Satu nanometer itu senilai sama 10 pangkat min 9 meter. Ya, kalau misalkan satu angstrom, ini kan kebetulan biasa kita pakai angstrom juga ya. Satu angstrom itu nilainya 10 pangkat min 10 meter. Nah, kita bisa dapetin dikali 10 pangkat minus 9. Nah, ini berarti berapa nih hasil perhitungannya? 760 dikurang 650, itu kan 110 ya. 1110, eh ya, 1110 dikali 10 pangkat min 9 bagi 650 kali 10 pangkat min 9. Nah, itu dibagi semuanya gitu. Sama dengan, iya, sama dengan ya. Pi dibagi C. Nah, aku pindah lagi ke sini. Selanjutnya kita hitung, ini ada yang sama ya. Coret dulu. 10 pangkat min 9-nya. Jadi 110 dibagi 650 sama dengan Pi dibagi 3 kali 10 pangkat. Di sini pakai kilometer per second. Jadi kita coba dulu pakai yang itu ya. Tapi aku lebih sukanya pakai meter per second sih. Agak lebih asik. Dan lebih, karena terbiasa pakai apa satuan yang M per second. Jadi aku pakai satuan meter per second dulu ya. 10 pangkat 8 deh. Meter per second. Ini berapa? Hasilnya kan 0,16. Hasil bagi yang ini nih. 1110 dibagi 650. 0,1692. 1692 sama dengan V dibagi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini aku pindah ke atas ini ya. Panah-panahnya teman-teman ingat ya. Agak sedikit nih menyesuaikan layout gitu ya. Layoutnya ya kayak gitu gitu. Jadi berapa ini? Pi-nya berarti tinggal dikali silang. Kan ini kan sebenarnya satu gitu ya. Maka Pi sama dengan 0,1692 dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Pi-nya berapa? Nilai kecepatannya. Aku belum hitung guys ternyata. Hitung dulu ya. Satu cuma 1692 kali 3 kali 10 pangkat 8 ya. Itu sekitar 5,07. 5,07 kali 10 pangkat 4 kilometer per second. Ini aku ganti ya. Udah aku ganti jadi satuan kilometer. Jadi satuannya ini. Jawabannya A. Mendekati ya. 5,08 ini 5,07. Oke. Mungkin itu dulu materi kita atau pembahasan kita. Terima kasih untuk Aisyah sudah mengajukan soal requestnya gitu ya. Keep segera dari catatan selanjutnya. Yep, sudah selesai. Ya, itu guys terkait pembahasan kita di soal SNK Astro
bagian soal astronominya ya, yang bagian tahun lalu gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga mungkin barangkali ada soal yang mau dibahas atau request gitu ya, bisa langsung ke aku pribadi langsung ke nomor WA aku. Nomor WA aku ada di Instagramku biasanya, aku masukin di situ di bagian beranda, di profil bioku. Instagramku di Bagus Primuadi. Nanti coba cek aja sana. Saya nomor teleponku. Kalau misalkan ada keluh kesah, misalkan teman-teman mau diskusi gitu ya. Untuk yang anak SMA, teman-teman yang SMA itu bisa diskusi terkait soal-soal olim. Olimnya ada tiga bidang ya yang aku bisa. Yaitu geografi, 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 astro, sama kebumian. Gitu. Nah, betul lagi teman-teman yang kayak misalkan kuliahan gitu ya, itu juga boleh terkait mata kuliahnya. Tapi khususnya dalam bidang saintek ya, dan lebih khusus lagi jurusan-jurusannya teman-teman itu di jurusan rumpun-rumpun ilmu kebumian gitu, ilmu bumi. Misalkan kayak meteo, OC gitu ya. Geologi boleh sih, tapi lebih ke pemetaan aja ya. Kalau geologi murninya mungkin aku udah kalau misalkan versi kuliah mungkin aku udah nggak tahu sih gitu. Kayak gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat kita bahas pada sesi kali ini. Mohon maaf jika tadi ada pembahasan mungkin barangkali ada yang kurang penjelasannya, tata bahasa yang kurang mungkin agak capek gitu ya, agak capek sih sebenarnya. Kalau misalkan misal cerita gitu. Oke, mungkin itu aja. Nah, aku tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi video selanjutnya.